Copot Gibran, nasib Gibran tinggal menunggu 9 orang saja. Gibran dicopot sesuai dengan konstitusi. Walaupun toh Gibran tatkala menjadi calon wakil presiden dan terpilih menjadi wakil presiden dipilih oleh rakyat, tetapi ketika impeachment atau pemakzulan Gibran atau pencopotan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden, ternyata tinggal menunggu 9 orang saja. 9 orang ini jika sepakat, maka Gibran Rakabuming Raka langsung bisa dimakzulkan. Dari 9 orang ini terindikasi 1 orang yang mungkin agak menolak, 1 orang saja. Dari 9-9-nya 1 orang mungkin nih kemungkinan akan menolak karena memang sudah menjadi anak buahnya Pak Jokowi. Lalu siapakah 9 orang itu? 9 orang itu adalah para ketua umum partai yang partainya menang di dalam pemilu. Jadi para ketua umum partainya menjadi pemenang pemilu. Yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri, dan beliau sebagai ketua umum Gerindra. Jika Presiden Prabowo mensetujui yang menjadi jabatannya beliau adalah 2 jabatan, yaitu yang pertama adalah sebagai Presiden Republik Indonesia, yang kedua sekaligus menjadi ketua umum Gerindra. Apabila memerintahkan seluruh anak buahnya, maka anak buahnya akan sam'an wa ta'atan, akan mendengar dan juga akan taat terhadap perintahnya Ketua Umum Gerindra yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, Ibu Megawati Soekarno Putri ini adalah Ketua Umum PDIP, di mana PDIP ini sudah berseteru dengan Pak Jokowi. Berarti Gibran juga bisa terlibat. Nah, menurut prediksi bahwa PDIP ini sangat diuntungkan jika Gibran Rakabuming Raka segera dimakzulkan atau segera dicopot, diganti. Ini PDIP sangat mendukung nih. Kemudian yang ketiga, ini kemungkinan yang tidak mendukung, yaitu Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia ini adalah Ketua Umum Golkar. Walaupun toh Bahlil ini Ketua Umum Golkar, tetapi memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Berarti kemungkinannya dia ini adalah orang yang menolak pencopotan Gibran. Kemudian yang keempat, yaitu Bapak Surya Paloh. Bapak Surya Paloh adalah Ketua Umum Nasdem. Nah, Ketua Umum Nasdem kemarin di dalam Pilpres ini kan Nasdem sangat getol mendukung Bapak Anies Baswedan. Nah, menurut prediksi apakah Bapak Surya Paloh ini mendukung impeachment pemakzulan Gibran ataukah tidak? Tetapi jika Bapak Surya Paloh ini mendukung impeachment atau pemakzulan Gibran, berarti seluruh anak buahnya yaitu Partai Nasdem yang duduk di DPR RI akan patuh dan nurut kepada perintahnya Bapak Surya Paloh. Kemudian yang kelima yaitu Caimin Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar kemarin jelas-jelas ya berpasangan dengan Anies Baswedan. Ini beliau adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau Ketua Umum PKB. Nah, kalau Caimin atau Gus Muhaimin Iskandar ini kemungkinan akan satu paket dengan Surya Paloh ini. Suaranya loh ya, suaranya akan satu paket, kemungkinannya begitu. Kemudian yang keenam yaitu Ketua Umum PKS Bapak Ahmad Syekhu. Nah, Ketua Umum PKS ini menurut prediksi Anda semua, apakah kira-kira getol mendukung impeachment pemakzulan Gibran atau tidak? Ini banyak orang yang sudah bisa memprediksi ini kalau PKS. Bagaimana sikap PKS terhadap Pak Jokowi dan juga kepada Gibran. Kemudian yang ketujuh yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Bapak Zulkifli Hasan ini Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau Ketua Umum PAN. Dan bagaimana nih kelihatannya Pak Zulkifli Hasan, apakah akan membela Gibran ataukah akan mendukung impeachment Gibran Rakabuming Raka atau pemakzulan Gibran
sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ke-8 yaitu Ketua Umum Demokrat. Ketua Umum Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kita bisa melihat bagaimana Ketua Umum Demokrat ini kedekatannya dengan Jokowi dan juga dengan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian ke-9 yaitu Ketua MK, Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Suhartoyo. Karena memang proses pemakzulan Gibran ini tidak hanya melibatkan DPR, DPD, dan MPR saja, tetapi juga melibatkan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ketuanya saja yaitu Bapak Suhartoyo sudah mendukung misalnya pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, ya insya Allah hakim-hakim MK yang lainnya juga akan ikut menyetujui pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dari 9 nama-nama ini, kira-kira menurut Anda semua, manakah yang getol nih, yang getol untuk mendukung pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, dan manakah yang menolak getol pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, dan manakah yang remang-remang? Remang-remang itu ya tidak begitu mendukung dan tidak begitu menolak. Prediksi 9 orang ini, karena memang tergantung 9 orang ini. Jadi nasib Gibran Rakabuming Raka itu tergantung di tangan 9 orang ini. Sekali lagi ya, walaupun pemilihan capres cawapres itu melibatkan suara dari seluruh rakyat, tetapi ketika pemakzulan tidak melibatkan suara seluruh rakyat, hanya melibatkan partai-partai pemenang pemilu yang anggotanya, anak buahnya duduk di kursi sebagai anggota DPR RI, dan juga anggota DPD nih. Anggota DPD juga dilibatkan karena nanti akan rapat di paripurna di sidang MPR. Nah, sidang MPR ini kan anggotanya mulai dari DPR dan DPD jadi satu. Kemudian tidak hanya MPR, tetapi juga membutuhkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau 9 orang ini satu atau dua saja yang menolak, berarti mayoritas mendukung. Misalnya nih, kalau Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar itu menolak, sedangkan yang 8 yang lain itu mendukung, ya bisa terjadi pemakzulan. Lalu bagaimana kalau misalnya DPR sudah menguji materi dan seterusnya itu sah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, tetapi ternyata menurut MK tidak, lalu bagaimana? Nah, inilah yang mungkin akan dijelaskan oleh pakar hukum setelahnya. Demikian dari kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.